Halo, shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat. Sekali lagi kami menyapa adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di GKPS Resort Batam Barat. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Belum semua, belum semangat. Supaya lebih semangat lagi, kami sapa sekali lagi kita semuanya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Kita sungguh bersuka cita pada hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah kita. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing dan tidak bertatap muka, tapi tidak mengurangi sukacita adik-adik semuanya di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu Allah juga berada di tempat kita masing-masing ketika kita datang ke hadapannya. Sebelum kita memasuki ibadah kita, kami mau menyapa masing-masing jemaat ada di sekolah minggu yang ada di masing-masing jemaat. Kita mulai dari adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Batu Aji. Kami menyapa, apa kabar adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Batu Aji? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Oh, luar biasa semangatnya. Sekarang kita sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Tanjung Jaya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Tanjung Jaya? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Oh, luar biasa semangat adik-adik sekolah minggu yang ada di Tanjung Jaya. Sekarang kita sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Gloria Sagulu. Tentu tidak mau kalah semangatnya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Gloria Sagulu? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Semua sudah pada semangat dan bersuka cita di dalam beribadah pada Tuhan kita pada minggu hari ini. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri semuanya ada di kami yang di rumah. Ayo semangat, jangan lemas-lemas. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita dari lagu kita, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Ada semua, ada semua kita bagi-Mu. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kami bertemu segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Semuanya lagi orang kaya raya hidup. Kami mau bersorak, kami mau bersorak.
Saat ini mari kita masuk ke hadirat Allah. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sikap berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan ucapan syukur kita. Mari kita lakukan pujian kita dengan sikap yang tunduk di hadapan Tuhan. Kita jadikan pujian kita, Bapa ku datang padamu. Mari kita letakkan kita dalam foto. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan mengudus dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha besar sumber hikmat, siapakah kami dan menurut pola manakah hidup kami menjadi berarti? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sia-sia apabila kami tidak mencari Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dari segenap jiwa, kami datang kepadamu dalam ibadah jemaat ini, sesuai dengan janji-Mu bahwa tidak sia-sia upaya setiap orang yang mencari Engkau, yang datang menghadap. Kami rindu mencari hikmat agar kami semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Sinarilah persekutuan ibadah ini oleh kasih karunia, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadirin sekolah minggu yang ada di GKPS besok mendatang, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersama kami. Allah hadir di tengah-tengah kita ketika kita datang menyembah Dia. Oleh karena itu, mari kita puji, kita sembah Allah yang ada di tengah-tengah kita, Allah yang besar. Mari kita menyenangkannya dengan hati yang penuh sukacita. Oleh karena itu, mari kita akan puji kita dari dalam kita, Tuhan Allah di tengah kita. Semuanya
Adik-adik kami, sekarang kita masuk ke titah. Hari ini kita sama-sama mengucapkan titah mulai dari titah pertama sampai titah yang keempat. Adik-adik kami yang sudah hafal dan bisa, kita ucapkan secara bersama-sama. Yang belum bisa dibantu mama sama papanya atau kakaknya. Sekarang kita ucapkan titah mulai dari titah pertama. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Sekarang kita sama-sama untuk memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Hadirin setelah minggu semuanya, masih semangat memuji Tuhan? Kasih Yesus kita adalah begitu indah. Kasih Yesus yang indah itu bahkan lebih indahnya dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan bahkan dari bunga-bunga yang ada di padang. Oleh karena itu, mari kita nyatakan iman dan sukacita kita. Kasih Yesus indah, oh indah. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari pujian kita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Semua ya, kita semangat. Kita bersukacita karena kasih Yesus yang begitu indah buat kita semua. Adik-adik sekolah kami semua. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh. Sekali lagi tinggi semangat ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari bintang di langit. Oh
ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 10. Adik-adik yang sudah hafal, ayo berdiri, kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ya, untuk ayat hafalan kita minggu depan, untuk 1 November 2020, kita ambil dari Amsal 1 ayat 7. Ya, ayo dicatat adik-adik dari Amsal 1 ayat 7. Pasti semua pernah dengar. Ya, isinya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dihafal ya adik-adik. Adik-adik setelah minggu semuanya, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita duduk dengan baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan kita pelajari, sehingga kita bisa bertumbuh untuk semakin mengerti akan hikmat pengetahuan kita akan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian bagi Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bisa bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita akan pujian bagi Tuhan yang sungguh-sungguh kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, apa kabar? Apa kegiatannya selama seminggu ini? Pastinya banyak ya, belajar daring, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan tugas di rumah. Tentunya itu adalah sangat melelahkan. Tetapi tetap bersukacita supaya kita bahagia walaupun capeknya. Jadi hari ini kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu, dan tentunya kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat seminggu ini Engkau jaga dan pelihara kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Walau masih di rumah saja, tapi kami percaya Tuhan selalu berkarya atas diri kami, menolong dan mengajari kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman. Kiranya Tuhan mengajari kami
melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Ya, baca firman Tuhan, kita sama-sama membaca ya. Mari dibuka Alkitabnya. Di dalam perjanjian apa itu? Pasti di dalam perjanjian baru. Jangan dicari dalam perjanjian lama ya. Cari dalam perjanjian baru. 1 Korintus 1 ayat 5. Iya, sudah dapat ya. Mari kita baca sama-sama. 2 ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saya baca sekali lagi ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, saya mau tanya dulu sama adik-adik sekolah minggu ya. Kira-kira anugerah apa yang diberikan Tuhan bagi kita? Contohnya sebagai talenta bagi kita. Coba lihat dulu dalam dirimu, anugerah apa yang Tuhan berikan kepadamu ya. Nah, lihat coba, sudah? Saya mungkin kasih tahu dulu satu-satu ya. Mungkin adik-adik sekolah minggu dianugerahi pandai bernyanyi, itu juga anugerah. Pandai menari, itu juga anugerah. Pandai berpidato, nah itu juga anugerah dari Tuhan. Pandai membawakan lagu sebagai dirijen ya. Pandai berkata-kata. Nah, pandai juga mungkin puisi. Nah, kalau dia main puisi langsung jago kali dia ya. Ada main deklamasi. Nah, kalau nada Natal langsung dia main puisi. Jago dia. Itu adalah anugerah juga. Begitu ada juga pandai bercerita dia. Wah, kalau dia bercerita bikin ketawa-tawa orang lainnya. Kalau nggak ada lu nggak rame katanya. Karena dia pandai bercerita. Ada juga pandai mengajari. Nah, banyak sekali anugerah-anugerah yang diberikan kepada anak sekolah minggu. Kemarin ada itu. Sekolah minggu dibuat lomba untuk berkhotbah. Ternyata di tengah-tengah sekolah minggu juga sudah ada banyak yang pandai berkhotbah. Nah, itu juga anugerah dari Tuhan. Ternyata banyak sekali anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita ya. Ada juga pandai melukis, pandai menggambar, pandai buat kue. Nah, macam-macam lah pokoknya. Itu semua adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, ternyata banyak. Di Piayu, di Gloria, di Batu Haji, banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang dianugerahi anugerah daripada Tuhan ya. Yaitu talenta-talenta, anugerah dan kebolehan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bersyukurlah kita kepada Tuhan karena Tuhan memberikan itu beragam bagi kita. Sehingga kita melihat kalau ada orang yang pandai menari, kita melihat, kita juga belajar nari. Kalau ada orang yang bisa berpuisi mantap, kita bisa melihat, akhirnya kita bisa berpuisi juga. Nah, kelebihan orang lain bisa kita terima dan kita juga belajar seperti dia. Kelebihan orang sana juga kita belajar. Dan kelebihan kita juga bisa dipakai orang lain. Nah, itulah anugerah-anugerah yang berikan Tuhan kepada kita. Dan itu adalah sesuatu kekayaan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, coba dulu adik-adik sekolah minggu. Ada enggak 2 anugerah dalam dirinya? Pasti ada kan? Kemarin saya lihat ada anak sekolah minggu pintar kali nyanyi dia. Rupanya bukan hanya pintar nyanyi, dia pintar juga menari. Nah, berarti sudah ada 2 yang dianugerahkan kepada dia ya. Berarti kita kaya dalam anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi bukan hanya 1, bahkan ada 2, ada 3, ada 4 yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Paulus juga melihat hal itu di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Nah, dilihat Paulus, di Korintus ini ternyata banyak sekali orang yang berpotensi. Banyak sekali orang yang dianugerahi Tuhan dengan macam-macam gitu ya. Banyak sekali. Ada yang pintar mengajar, ada yang pintar berbahasa roh,
ada yang pintar berkhotbah, ada yang pintar melayani. Oh, banyak sekali anugerah-anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, itu harus diucapkan syukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita dianugerahi hal itu. Kata Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Sama dengan kita, kalau kita dianugerahi 2 anugerah daripada Tuhan, talenta yang dari Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita diberi kekayaan oleh Tuhan. Itu kekayaan dari Tuhan yang boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, kalau ada padamu 2 talenta atau anugerah diberikan Tuhan, jangan disombongkan, ya. Karena itu diberikan kepada kita bukan untuk disombongkan, bukan. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui anugerah yang ada pada kita, kita memuliakan Tuhan. Melalui anugerah yang ada pada kita, kita boleh berbagi kepada banyak orang. Kita bisa berteman kepada banyak orang. Sehingga kita bisa berbagi kekayaan anugerah kepada orang lain. Nah, itu. Ya, adik-adik sekolah minggu. Jadi pada waktu itu Paulus katakan kepada orang yang ada di Korintus, ada dalam dirimu sesuatu anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kekayaan itu. Contohnya apa itu? Ada dianugerahkan kepada seseorang kekayaan berbicara dan kekayaan pengetahuan, berkata-kata dan pengetahuan. Nah, adik-adik, kalau ada seseorang pandai berkata-kata atau dalam boleh dikatakan berbicara dia pintar, tapi tidak ada ilmunya. Nah, berarti hampalah pembicaraannya itu. Atau ada orang ada ilmunya tapi tidak tahu dia mengatakannya, kan gitu. Jadi berarti nggak bisa juga dipergunakan orang lain, nggak bisa juga dinikmati orang lain apa yang ada pada dia. Tapi Paulus katakan kepada orang yang di Korintus, kamu kaya dalam perkataan dan kaya dalam pengetahuan. Nah, katanya. Jadi dua-duanya. Ketika dia berkata-kata dari pengetahuan yang dari Tuhan dan bisa disampaikan kepada orang lain bisa mendengar, orang lain bisa memahami, orang lain juga bisa menikmati, dan orang lain lagi bersyukur bisa melihat dan menikmati apa yang kita miliki. Nah, itu ya. Jadi tidak untuk disimpan-simpan, tapi diberikan kepada orang lain. Itulah kata Paulus. Oleh karena itu, kalau ada pada dirimu kekayaan yang dari Tuhan, yang kau capai dari hasil perjuanganmu belajar, atau dari sesuatu yang kamu pelajari, mungkin diajari orang tua, mungkin diajari guru sekolah minggu, mungkin diajari di sekolah, dan lain sebagainya, itu bisa dibagi kepada orang lain. Itu kekayaan yang dari Tuhan, yang bisa dinikmati bersama dengan orang lain. Jadi oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kalau ada kekayaanmu dalam pengetahuan, dalam anugerah, dalam apapun, jangan menjadi sombong ya. Nah, bagikan kepada orang lain. Jadi contohnya begini nih, kalau ada anak-anak sekolah minggu yang ada di Piayu, ada sesuatu atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, mantaplah ya kan, dibagi dan dinikmati oleh sekolah minggu yang ada di Gloria Sagulung, sekolah minggu yang ada di Batu Haji, bahkan sekolah minggu yang ada di GKPS juga bisa menikmati. Demikian juga yang di Sagulung. Kalau yang ada di sekolah minggu Sagulung, contohnya anugerah yang lebih yang tidak dimiliki oleh Piayu dan Batu Haji, dibagikan. Jangan untuk sendiri saja, dibagikan ke Batu Haji, bahkan ke semuanya. Sama juga dengan yang ada di Batu Haji. Kalau ada yang kita miliki, jangan hanya untuk diri kita, tapi dibagi kepada sekolah minggu, supaya kita sama-sama sekolah minggu semuanya baju, bangkit, diberkati, menikmati kekayaan Allah yang ada di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya di Piayu saja, bukan hanya di Sagung saja, bukan hanya di Batu Haji saja, tetapi kita yang diberkati Tuhan boleh menikmati semua yang ada pada kita, termasuk sekolah minggu yang ada di GKPS. Bahkan bukan hanya yang ada di GKPS, boleh dinikmati oleh sekolah-sekolah minggu yang ada di seluruh dunia ini. Nah gitu ya, mari bangkit semua, maju semua, berjuang mencapai pengetahuan,
berjuang belajar terus dan belajar terus supaya berkata-kata yang bagus, berpengetahuan yang bagus dengan karunia-karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita buat lebih bagus lagi, sehingga semua itu boleh kita bagikan bagi orang lain, dan orang lain terinspirasi, dan orang lain termotivasi, orang lain juga terberkati oleh karena anugerah yang ada pada kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus, dan itu juga yang dikatakan oleh Paulus kepada kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang kaya pengetahuan, kaya anugerah yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita memakai semuanya itu, nama Tuhan semakin diperdengarkan luar biasa di bumi. Nama Tuhan semakin dimuliakan di bumi ini. Maka kita akan semakin diberkati. Ya adik-adik, ya mari berjuang menjadi orang yang kaya. Kaya dalam pengetahuan, kaya dalam perkataan, untuk dibagi-bagi kepada banyak orang. Karena kita diberkati untuk memberkati. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati semua kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu dan kami paham bahwasanya Tuhan memberikan berkat anugerah, kekayaan kepada kami semuanya. Khususnya sekolah minggu di Resort Batam Barat ini. Kiranya apa yang Tuhan berikan bagi kami, boleh kami bagikan kepada orang lain, boleh kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak yang rendah hati, anak yang takut Tuhan, dan anak yang selalu mengasihi dan mencintai orang lain dengan berbagi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami daripada kesombongan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu Bapa, Engkau berikan kesehatan, hikmat, kepintaran buat seluruh anak sekolah minggu. Walau masih belajar di rumah, ibadah di rumah, dan mereka masih semua di rumah melakukan segala sesuatunya. Tapi kami percaya mereka boleh bahagia, boleh bersuka cita di dalam semua kegiatan mereka, sehingga akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan orang tua juga bersuka cita melihat anak-anaknya ketika anaknya hidup dalam ketaatan dan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang tua, mereka sehat-sehat, diberkati melimpah. Dan kami juga berdoa buat negara kami ini, kiranya Tuhan menjaga dan memelihara, sehingga tetap dilindungi dari segala tantangan, terutama COVID-19. Tuhan tolong kami Bapa, supaya semua yang terjadi ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan, agar kiranya kita semuanya adik-adik bisa bertumbuh semakin mengenal dan mencintai serta memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita telah menerima hikmat dan kebajikan daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan syukur kita, respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan bernyanyi lagu Aku Diberkati. Semua menyanyi dosa kita ya, kita yang sudah diberkati, ada yang harus semuanya kasih setiamu nyata. Kita menyanyi sampai bertemu tangan semua. Kasih setiamu nyata. Segala hatimu
Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan berikan ke rumah Tuhan melalui orang tua kita, supaya ini menjadi tanda ucapan syukur kita ada di semuanya atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Oleh karena itu, ketika kita mau persembahan, mari kita akan pujian kita bagi Tuhan. Karena Yesus Allah kita adalah Tuhan Yesus yang baik, yang tiada berkesudahan kasih setianya bagi kita umat kepunyaannya. Mari kita akan pujian kita, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Semua goyangkan tubuh kita sebagai tanda sukacita. Ya, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara kami sepanjang ibadah kami ini. Saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan segala sesuatu yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Engkau memberkati seluruh tangan-tangan yang memberi, memberkati seluruh anak-anakmu sekolah minggu, supaya kami semakin mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani, Hanami Haganuk, Pasada uhur nami aseto rangganuk, sing boy dalanon nami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang agi huja. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.
adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.